Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian tafsir Juz Amma. Kajian kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan mulai dari ayat 12 surah An-Naba dan seterusnya ya, sampai menjelang atau tiba waktu Isya. Silakan dibuka yang memegang terjemahannya halaman 13. Halaman 13. Ana bacakan beberapa ayat dimulai dari ayat 12 dan seterusnya. Mudah-mudahan bacaan ini atau tilawah ini menambah keberkahan dan kebaikan majelis kita di tempat yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Kita coba sampai ayat 16 ya. Kalau masih ada waktu nanti kita lanjut ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa banaina, dan kami bangun, fauqakum, di atas kamu, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh. Diterjemah 7 buah ya. Buah. Hah? Benar, langit itu terjemah 7 buah langit itu. Kayak 7 buah mangga gitu. Hah? Langit biasanya apa? Ngitungnya pakai apa? Hah? Lapis ya, 7 lapis. Nah, langit yang kokoh. Baik. Yakni 7 langit yang sangat kuat, keras dan kokoh. Allah telah memegangnya dengan kekuasaannya, menjadikannya sebagai atap bagi bumi. Di dalamnya terdapat berbagai manfaat bagi manusia. Oleh karena itulah Allah menyebutkan salah satu yang bisa memberikan manfaat tersebut yaitu matahari. Coba kita cocokkan dengan kitab aslinya ya. Baik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, ay sab'a samawat, 7 langit ya. 7 langit ya, maksudnya 7 lapis langit. Tapi bukan kayak kue lapis ya. Ibu-ibu kalau bikin lapis berapa biasanya? 4. Kurang lah, tipis itu kalau 4. Nah, tergantung ya. Nah, kita mengingatkan ini, mengingatkan kita akan peristiwa Isra wal Mi'raj. Waktu Rasulullah Mi'raj, itu langit pertama ya disambut oleh malaikat.
ketemu Nabi juga. Saya lupa persisnya urutannya ya. Naik lagi langit kedua, disongsong disambut oleh malaikat. Dinaik langit ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Allahu Akbar. Ini kalau kita membaca langit berdasarkan Al-Quran, itu jauh lebih dahsyat dari sekedar yang bisa dijangkau oleh mata kita ya. Mata kita ini tidak pernah bisa mencakup, meliputi langit yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Nih disebutkan di sini sab'a samawat fi ghayatil quwwah. Sifatnya ini ya, sifatnya fi ghayatil quwwah, sangat kuat, wassalabah, dan keras, sehingga tidak ambles ya, tidak retak-retak dan runtuh ya. Wasyiddah, dan apa tadi, kokoh. Ini sifatnya. Perhatikan, langit yang sifatnya seperti ini jadi makhluk Allah yang besar, maka ada orang yang menyembah langit, tapi dinasihati, didakwai, jangan kamu menyembah langit ya, tapi sembahlah yang menciptakan langit. Langit itu makhluk, tidak punya hak untuk disembah dan diibadahi. Tapi badi'us samawat, zat yang menciptakan langit tanpa ada contoh berikutnya, ini yang berhak disembah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, karena Allah Al-Khaliq, Allahu Rabbul Alamin ya. Sekaligus Allah juga Maliki Yaumiddin. Itu yang berhak disembah. Kalau menyembah selain Allah berhasil dengan kebinasaan. Orang yang menyembah dan apa yang disembah itu nanti akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam jahanam. Kecuali orang-orang yang telah mendapatkan taufik dari Allah. Jadi kalau ada pernyataan orang-orang yang menyembah selain Allah itu nanti dimasukkan ke neraka dengan sesembahannya juga, dengan berhala-berhala. Kalau ada yang mengatakan berarti Isa juga dong. Nah, nanti dulu orang musyrik juga begitu, tapi sudah ada jawabannya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Isa alaihissalam itu termasuk hamba yang mendapatkan taufik dari Allah dan sudah dijauhkan oleh Allah dari neraka. Maka yang masuk neraka yang menyembah Isa alaihissalam. Ya. Baik. Ini sifatnya. Nah, di dalam ayat ini antum perhatikan, wabanaina, dan kami bangun. Berarti langit ini yang menciptakan Allah, yang memberi sifat-sifat tadi, kuat, kokoh, tegak tanpa tiang ya. Ini menakjubkan banget. Sampai hari ini belum ada ahli pembangunan yang bisa ini. Tidak sampai kiamat insyaallah tidak ada bangunan yang bisa melayang di ini tanpa tiang. Coba kalau misalnya flyover Rawa Panjang ini ya, situ itu ada arsitek yang bisa bangun tanpa tiang, gimana? Keren banget itu ya. Wow, jadi viral seluruh dunia pada ada. Tapi langit tegak tanpa tiang, Allah yang menciptakan. Di satu sisi berarti ini salah satu bukti kemahakuasaan Allah. Tapi ingat, tidak selamanya begini langit itu, karena nanti di juz amma juga kita temukan idas sama'un syaqqat, idas sama'un fatarat. Ini juga berita tentang langit dari yang menciptakan langit ya. Jadi kokoh, kuat, tegak tanpa tiang selama Allah menghendaki itu. Nanti kalau Allah sudah menghendaki menghancurkan langit, maka dihancurkan oleh Allah. Langit terbelah, langit runtuh, dan seterusnya. Kita ini muslim ya. Kalau membaca alam semesta ini, hendaknya kita berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Dan kita juga bisa menerima ilmu-ilmu dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Apalagi kalau selaras dengan hakikat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yakinlah bahwa Al-Quran ini tidak pernah salah, tidak pernah bohong ya. Baik. Waqad amsakaha Allahu biqudratihi, dan Allah telah memegangnya ya dengan kekuasaannya. Artinya langit bisa begini ini karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah menghendaki diruntuhkan, ya runtuh pasti.
Wa ja'alaha saqfan lil ard, dan Allah jadikan sebagai kubah atau apa tadi terjemahannya, atap ya bagi bumi. Antum kalau melihat langit itu ke ufuk timur, barat, utara, selatan, itu kan yang bisa dilihat oleh mata adalah seperti kubah raksasa yang menaungi kita ini ya, saqf atau atap ya. Tayyib. Fiha iddatu manafi'i lahum, di dalamnya terdapat berbagai manfaat bagi manusia. Allahu Akbar. Ketika kita bicara langit ya, itu juga Allah Subhanahu wa taala simpan berbagai macam manfaat untuk manusia ya. Walihada dzakara min manafi'iha, oleh karena itulah Allah menyebutkan salah satu yang bisa memberi manfaat ya adalah asyamsu, matahari. Setelah Allah mengkhabarkan wa banaina fawqakum sab'an shidada, ayat berikutnya adalah waja'alna sirajan wahaja. Firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari ya. Matahari ya, manfaatnya besar kan matahari. Nggak usah ilmuwan, kalau kita ini ditanya apa manfaat matahari, nggak usah ilmuwan yang terlalu detail, terlalu dalam ilmunya tentang manfaat matahari. Ibu-ibu, manfaat matahari apa? Ya bisa ngeringin jemuran, bisa ngeringin kerupuk, rengginang atau apa-apa, makanan yang harus dijemur dulu itu. Apalagi itu yang kasat mata lah, yang gampang-gampang aja. Masya Allah, Masya Allah ya. Manusia itu luar biasa. Dia diberi nikmat oleh Allah yang tidak bisa dihitung. Saya yakin ya, kalau kita ini spontan dikasih pertanyaan, coba sebutkan 100 nikmat Allah, pasti kita kelimpungan, susah menyebutkan. 1, 2, 3 mungkin masih lancar, tapi 10, 20 sudah mulai ini. Padahal hakikatnya kita ini mendapatkan limpahan nikmat yang tidak bisa dihitung jumlahnya, dan juga tidak bisa dikira-kira nilainya. Kira-kira ada nggak orang itu kalau menyebut nikmat Allah itu matahari? Jarang. Padahal kalau kita tadabbur ayat ini, Masya Allah, matahari ini nikmat besar bagi kita, bagi kehidupan ya. Maka beliau katakan, beliau tafsirkan di sini, nabbaha bis siraj 'ala ni'mah binuriha. Allah menekankan dengan ungkapan siraj. Siraj itu pelita, lampu, jamaknya suruj. Ini siraj, suruj ya. Allah menekankan penyebutan ini apa namanya, siraj, pelita, untuk mengingatkan apa? Ala ni'mah binuriha alladhi sara kaddarurati lil khalqi ya, akan nikmat cahayanya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk, cahaya matahari. Nah, antum ada yang COVID kemarin, yang terpapar COVID ada nggak? Hah? Nggak ada segini? Masya Allah. Antum, saya terpapar sekeluarga. Pak Yadi terpapar nggak? Nggak. Alhamdulillah, yang jelas kita masih ketemu semua malam ini. Jadi mantan apa namanya COVID ya. Taib. Antum yang kemarin COVID itu ya, direkomendasi apa? Berjemur, iya kan? Pagi-pagi jam 9 itu memanfaatkan sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Dan saya merasakan itu sesuatu yang paling nikmat di saat saya COVID itu adalah ketika berjemur. Merasakan itu paling nikmat dalam kondisi terpapar COVID. Makan itu nggak enak, minum juga nggak enak, tapi giliran berjemur, Masya Allah, apalagi kalau lagi pas cerah itu jam-jam 8:30, Allahu Akbar, keringat ngucur gitu, itu nikmat banget ya. Ya, jadi matahari itu ya, salah satu nikmat bagi manusia adalah sinarnya ya, sinar matahari itu ya.
Kemudian beliau lanjutkan, wabil wahhaj alladhi fihi al-hararah ala hararatiha, dan diungkapkan dengan wahhaj yang sangat terang benderang karena panasnya, yang bisa memberikan kematangan dan manfaat lain. Panasnya ya. Cahaya sinarnya bermanfaat, panasnya juga manfaat, Masya Allah. Dan ini nanti ya yang paling diuntungkan manusia. Bahkan tetumbuhan ini ya, tetumbuhan itu bisa tumbuh, bisa kadang-kadang menghasilkan buah yang bagus, itu kaitannya juga ada erat dengan matahari kan. Nanti ujung-ujungnya yang makan dari itu semua siapa? Manusia. Makanya kalau ada orang tidak bersyukur ya, naudzubillah min dzalik, itu naifnya luar biasa. Makanya orang kafir itu disebut dalam Al-Quran seburuk-buruk makhluk. Tapi kalau yang beriman ya kepada Allah, itu khairul bariyah. Dalam ajaran Islam orang dinilai syarrul bariyah oleh sang pencipta ya, disediakan jahanam, dan orang dinilai khairul bariyah, disediakan surga. Itu tergantung pada iman atau kafirnya. Manusia itu memang layak mendapatkan adab yang berat kalau dia kafir, tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman, karena hidupnya ini sudah diapain? Dimanjakan oleh Allah yang luar biasa. Saya sering membuat gambaran begini, kalau ada misalnya ya, ada seorang anak ini Masya Allah ibunya sayang banget, dirawat, dipelihara, kemudian tidak berbakti kepada ibu, semua orang pasti mengingkari. Bahkan kalau seandainya ini di negeri ateis yang tidak kenal Allah ya, ada anak durhaka, menzalimi, menyakiti orang tuanya, pasti orang-orang yang berakal sehat tidak pernah menyetujui perbuatan itu. Itu naifnya seorang anak yang dipelihara oleh ibunya kemudian tidak berbakti. Maka di dalam Islam birrul walidain, terutama kepada ibu, itu ditekankan luar biasa. Perintahnya itu satu ayat dengan perintah yang paling besar dalam agama kita, yaitu tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Atau yang lebih sederhana lagi, ada orang dikasih 10.000, ada orang ngemis-ngemis minta-minta kasih 10.000, atau ondel-ondel lewat itu kecereng-kecereng bawah ini, ada yang berbaik hati kasih 10.000, yang dia mendapatkan uang 10.000 itu keloyor pergi tanpa ada ucapan terima kasih. Gimana? Hah? Orang yang melihat perbuatan itu gimana? Kurang ajar banget ini bocah, gitu kan? Itu baru urusan 10.000, mungkin itu terlalu gede. Kalau saya turunkan 5.000 aja nggak terima kasih juga naif. Bayangkan kalau kita ini hidup dihabiskan untuk menentang Allah, tidak beriman, tidak bersyukur pada Allah ya, pantas orang-orang seperti ini diposisikan syarrul bariyah. Kalau sudah syarrul bariyah itu lebih rendah dari binatang ternak. Kalau binatang ternak nggak ada neraka, tapi syarrul bariyah ini adalah manusia, ini tempatnya jahanam. Sementara yang beriman, yang tunduk patuh kepada Allah, yang bertakwa, ya khairul bariyah, yang beriman dan beramal saleh jadi khairul bariyah, dan disediakan tempat jannah, jannatu adn, jannatu firdaus ya. Masya Allah. Kita ini orang Islam ya, jangan pernah lupa akhirat, jangan pernah lupa akhirat. Karena kalau sudah lupa akhirat itu tidak ada di pikiran kita kecuali dunia. Tidak ada yang kita kejar kecuali dunia. Tidak ada obsesi kecuali dunia. Ya, padahal dunia itu dibanding akhirat tidak ada apa-apanya. Rasulullah membuat permisalan, mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia itu jika dibanding dengan akhirat, illa mithlu ma yaf'aluhu ahadukum usbu'ahu fil yam, illa mithlu ma yaj'aluhu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur bima yarji. Tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, ke samudra. Falyandur bima yarji. Maka perhatikan air yang menempel di jarinya itu ketika dia tarik jarinya dari
samudra tersebut. Itu nilai dunia. Makanya dalam ajaran Islam ketika ada orang milih dunia, itulah orang yang paling bodoh, sebodoh-bodohnya orang, setolol-tololnya orang ya. Meskipun mereka kadang-kadang jadi bintang dunia, tapi satu saat kerugiannya itu pasti menimpa dia ya. Dan Masya Allah zaman sekarang ini orang Islam itu kadang-kadang tidak sempat mikir ini. Dia kegilas dengan ganasnya dunia ini, sampai ada orang Islam itu hanya masalah dunia saja bersekutu dengan setan ya, ngambil yang bukan miliknya, atau menggenggam erat sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah dikeluarkan, padahal itu sedikit, setahun sekali, nggak keluar, nggak bayar zakat. Gila dunianya, itu benar-benar gila ya. Naudzubillah min dzalik. Dan dalam ajaran Islam ada ungkapan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Edan dunia, kalau orang Jawa bilang di tempat saya itu edan dunyo, kalau di sini apa namanya, gila dunia. Bukan hanya sekedar cinta ya, kalau cinta semua cinta dunia, tapi maksudnya ini sudah gila dunia, artinya cintanya itu sudah nggak terkontrol lagi. Itu adalah biang segala kesalahan, biang segala dosa ya. Dan itu benar, itu kalau orang sudah ya dunia tujuannya, sampai perempuan itu kadang-kadang jual diri untuk supaya punya duit ya. Kadang-kadang itu Masya Allah kehormatan itu dijual murah, bukan kepengen punya rumah kayak istana, cuman pengen punya HP, atau pengen ganti HP yang lebih. Masya Allah, hati-hati yang punya anak-anak perempuan, terutama yang cantik-cantik itu, yang kalau mecem di tempat umum itu kadang-kadang itu Masya Allah harganya cukup lumayan ya. Belum lagi yang lain, itu sekadar contoh kecil. Belum ini, pokoknya cinta dunia siapapun yang terjangkiti ini pasti berlumuran dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perempuan ya. Yang laki-laki kadang-kadang itu ya ngerampok, begal ya, nipu ya, macam-macam lah ya. Taib. Jadi di sini ada dua hal ya, kalau kita berbicara tentang matahari yang diekspos, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu pertama nurnya, nur, sinarnya, dan kedua panasnya. Ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, terutama nanti yang paling diuntungkan dengan adanya manfaat ini adalah manusia. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari mu'sirat, awan, ma'an thajjaja, air yang tercurah deras. Nah, ini perhatikan ya, cara kita membaca hujan. Allah yang menurunkan hujan. Hujan nanti turun mengguyur bumi, tumbuh berbagai macam tumbuhan. Manusia berikhtiar, ada yang nanam padi, nanam jagung, Allah tumbuhkan. Karena tidak mesti ya ikhtiar manusia itu berhasil. Ada orang nanam padi, ternyata areal itu tergenang banjir sebulan, nggak surut, bisa tumbuh nggak? Nggak. Berarti tumbuhnya itu yang menumbuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Dan air ini adalah vital ya, diawali dari wa anzalna. Makanya dalam Islam kalau ada hujan turun, kita diajarkan untuk berdoa. Doanya positif. Apa itu? Allahumma shayyiban nafi'a. Doanya positif ya, karena memang orang Islam itu cinta dengan dunianya ini. Kalau kita bicara NKRI ya kita cinta NKRI. Hujan yang turun di negara kita ini, kita berdoa kepada Allah yang menurunkan hujan itu, ya Allah jadikanlah hujan yang membawa manfaat. Tidak ada tuntunan dalam agama kita kalau ada hujan turun, ya Allah tenggelamkanlah daerah saya dengan hujan ini. Tuntunan siapa itu? Nggak ada. Orang Islam itu kalau mohon berkisar dua hal, yang baik, meminta yang bagus-bagus, dan minta perlindungan dari hal-hal yang tidak bagus, baik dunia maupun akhirat. Masih orang-orang seperti kita tidak dihargai dan tidak diakui sebagai orang yang cinta NKRI. Kalau nggak diakui juga nggak apa-apa. Yang jelas kita memanfaatkan hidup kita ini untuk diantaranya berdoa, berbuat baik, toleransi ya. Antum toleran nggak?
Tergantung. Kalau orang yang menuntut toleran itu kita harus mengakui semua agama benar, antum nggak toleran, saya yakin iya. Tapi kalau dalam arti kita sebagai muslim meyakini agama saya ini yang paling benar, yang diridhoi oleh Allah, tapi kita tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak memaksa orang lain masuk ke dalam agama kita, itu menurut saya itulah toleransi. Kalau menurut mereka tidak toleransi, maaf, berarti di sini ada perbedaan makna toleransi. Ya. Kalau ukurannya itu kita tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menghalang-halangi orang lain beribadah pada tempatnya, ya, alhamdulillah. Saya tinggal di Rawalumbu udah 20 tahun di Bekasi, ya, alhamdulillah. Di lingkungan saya yakin di lingkungan antum tidak pernah ada konflik, ya? Orang Jumatan dihalang-halangi orang agama lain, atau orang agama lain ingin ibadah dihalang-halangi, nggak ada kan? Oh, khalas. Jadi nggak usah kita diajari toleransi. Mestinya ini kita, pemerintah itu bersyukur punya rakyat yang sudah sangat peduli dengan toleransi, ya, nggak usah diutak-atik lagi, soalnya udah jalan, ya. Hal yang tidak ada, yang apa namanya, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Umat ini sudah toleransi, masih saja dituntut toleransi, masih aja diajari toleransi. Itu kalau orang Jawa bilang nguyai segoro, ya. Betul gitu ya ungkapannya, ya. Ya. Ini kayak ada orang bertani ini sudah puluhan tahun, sudah pakar, masih diajari untuk cara bertani. Masya Allah, kan gitu. Hah? Orang sudah jalan kayak air mengalir. Falillahil hamd, segala puji bagi Allah. Ini adalah nikmat dari Allah yang sangat besar sehingga kita bisa hidup damai, ya. Kita bisa berikhtiar untuk menata kehidupan yang bagus, ya. Baik. Nah, kalau hujannya mampet, seharusnya musim hujan tapi belum turun, minta kepada siapa? Pawang hujan? Hah? Enggak. Maka ada sholat namanya istisqa. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Antum perhatikan, ada ritual minta hujan itu, saya pernah lihat di ini, itu mereka di panggung swabet-sabetan gitu, pakai pecut sampai berdarah-darah, dan ritual itu adalah untuk minta hujan. Begitu itu apa gitu, minta hujan, nyakitin badan, berdarah-darah, luka. Bahkan di kampung saya sana, tapi alhamdulillah sudah nggak terdengar lagi. Di zaman saya kecil itu, ritual minta hujan itu mandi cendol. Jadi ada orang diguyur dimandiin pakai cendol, padahal cendol itu termasya Allah kalau di musim kemarau gitu ya, minuman ada aja. Tapi lihat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW ketika hujan itu mampet, dan mampetnya hujan itu sebab dari kita, sebab maksiatnya manusia, ya, diajari sholat istisqa. Mohon merengek-rengek kepada Allah, sholat istisqa, minta hujan. Itu pun sholatnya tidak seperti sholat id, beda. Kalau sholat id itu masya Allah pakai baju bagus gitu kan. Nah kalau sholat id itu, sholat istisqa, kita pakai pakaian yang ala kadarnya, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah, karena kita sedang merengek-rengek kepada Allah, bukan merayakan hari raya. Nih, taib. Kita baca ininya dulu ya, tafsirnya. Ayat as-sahab al-muqsirat, ay as-sahab, awan, ya. Ma'an sajjaja ay kasiran jiddan, air yang tercurah dengan banyak sekali. Hujan itu kalau dihitung satuannya itu titik kan, titik hujan kan. Meskipun kadang-kadang ada salju ya. Kemarin ada hujan salju di mana? Di Depok ada ya. Iya, kemarin sore saya tadi baca berita ada apa namanya, ya segede-gede telur gitu ya. Rintik-rintik hujan, tapi kalau dicurahkan deras oleh Allah dahsyat, bisa berapa triliun liter itu ya. Antum pernah ini naik kereta ke arah Cirebon Semarang? Yang pernah siapa naik kereta ke arah sana? Selepas Cirebon itu kan lewat Brebes, itu kan relnya kan tinggi ya, dan areal sawah itu sejauh mata memandang sawah.
Sementara relnya itu ada 1 meter. Tapi kalau lagi musim hujan dahsyat, itu rel bisa tergenang. Kalau Jakarta sih tidak seberapa, Jakarta tergenang itu wajar gitu. Bekas Rawalumbu tergenang juga wajar, orang airnya ke sungai. Tapi saya kalau memandang, apalagi kayak kemarin itu yang musim hujan dahsyat itu, bisa jalur kereta Brebes Jakarta itu bisa putus, tidak bisa dilalui. Saya bayanginnya itu berapa liter air yang menggenangi itu, padahal sawah seluas itu dan tingginya juga sudah cukup tinggi. Ma'an sajjaja, air yang sangat deras. Allah yang menurunkan juga ya. Taib. Kemudian kalau kita bicara air, ya, air ini kebutuhan pokok ya. Makan terkait dengan air kan. Kalau tidak ada air, nguntut beras kita. Tapi dengan ada air jadi nasi. Alhamdulillah. Ya. Antum kalau tidak ada air nggak bisa ngopi. Kalau terpaksanya harus nguntut kopi. Mau kayak apa itu antum? Hah? Kalau udah nggak nahan pingin minum kopi tapi nggak ada, ini diminum tanpa air, gimana itu? Allahu Akbar. Ada yang lebih dahsyat dari itu. Seorang muslim bicara air adalah untuk taharah. Nih kadang-kadang ya ada orang itu memanfaatkan air luar biasa. Pakaiannya, lantainya, makanan, minumannya, semua, tanaman-tanamannya. Apalagi ibu-ibu yang hobi kembang itu ya. Kembang itu masih disiram. Kalau ada enggak Bu, kembang yang seminggu nggak usah disiram, ditaruh di tempat panas itu seger-seger aja gitu. Wah, itu kan plastik itu, kembang plastik bukan kembang tanaman. Ya. Tadi saya mau ngajar ini, saya nurunin kembang-kembang yang digantung itu, saya siram-siramin. Saya gantungin di bakar, belum saya balikin. Rencananya nanti pulang taklim saya gantung-gantungin lagi. Itu kalau 2 hari nggak saya siram layu. Kembang piaraan istri saya itu, saya yang bantu nyiramin. Masya Allah. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, pemanfaatan air untuk toharah, wudhu, mandi janabah, ya kan? Maka rata-rata di masjid itu ada fasilitas wudhu, ya kan? Bahkan banyak yang bagus-bagus. Air, coba renungkan. Kalau ada orang memanfaatkan sekian manfaat air untuk kebutuhannya, bahkan kadang-kadang untuk nyuci bannya itu, ban mobilnya, yang setelah bersih nanti diapain Pak? Disemir ya, semir, ya. Tapi dia tidak menggunakannya untuk wudhu, nggak pernah sholat, nggak pernah rukuk, nggak pernah sujud. Kalau kita bicara rukuk sujud itu pasti terkait dengan air, ya. Karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi al-ayat. Kadang-kadang orang itu menggunakan air, Masya Allah, berbagai macam manfaat, tapi sayang dia tidak punya tabungan akhirat dari pemanfaatan air itu untuk wudhu, untuk mandi janabah, atau untuk mencuci pakaiannya yang najis supaya suci kembali bisa digunakan untuk sholat. Maka orang Islam itu istimewa. Orang di dunia ini semua butuh air, tapi tidak mungkin ada orang yang kebutuhannya terhadap air seperti orang Islam, karena dia pakai untuk wudhu. Minimal adalah setiap dia mau sholat, kalau sudah dalam keadaan hadas dia wudhu. Bahkan ada orang-orang saleh yang lebih dari itu, orang-orang yang namanya dikenal dengan mudawimul wudhu. Setiap dia batal, dia wudhu lagi, sehingga 24 jam itu kecuali tidurnya dia dalam keadaan suci. Jadi kalau dia beristighfar kepada Allah, zikir itu mutlak misalnya ya, itu dalam keadaan suci. Sementara kadang-kadang ada orang Islam itu mukanya tidak pernah kena air wudhu, ya. Yang satu lagi ada yang mudawimul wudhu, yang satu lagi setidak-tidaknya setiap tiba waktu sholat dan dia dalam keadaan hadas dia wudhu. Pasti nanti satu saat itu yang rajin wudhu, yang tidak pernah wudhu, atau yang mudawimul wudhu, beda balasannya pasti, ya. Kemudian berikutnya linukhrija bihi habban wa nabata, ya, firman Allah Ta'ala, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, ya. Linukhrija bihi habba,
supaya dengan air itu kami tumbuhkan atau kami keluarkan biji-bijian, dan ini rata-rata menjadi makanan pokok seluruh umat manusia di muka bumi ini. Min burrin, berupa atau yakni biji gandum, kemudian wasyair, jawawut ya, wadurrah, jagung, wal awaruz, dan beras. Kemudian masih ada lain wa ghairu dalika, dan yang selain itu mimma yaquluhul adamiyun. Ya Allah, ternyata kita ini sangat terkait dengan kemurahan Allah dengan diturunkannya hujan, kemudian mengguyur bumi, kemudian dari situ tumbuh berbagai macam tumbuhan. Yang biji-bijian ini yang disebut pertama tadi itu semuanya adalah makanan pokok ya. Gandum nanti diproses, ada yang makanannya roti, ada yang makan jagung, ada sebagian besar makan beras. Kebutuhan beras rakyat Indonesia ini per tahun berapa ton? Wah, harus tanya menteri ini ya, menteri yang terkait itu. Tapi banyak kan, 200 juta orang pada makannya 3 kali lagi, dan masih nambah lagi. Masya Allah. Dan termasuk saya itu masih doyan makan. Alhamdulillah, makan tuh nambah saya rata-rata ya, bener, makan nambah. Gak tahu kalau Pak Yadi itu kayaknya nggak nambah, itu makannya sedikit. Masya Allah, ya Allah, ini berapa? Dan hebatnya lagi, tidak pernah krisis beras. Saya lahir tahun 64, belum pernah ada di negara kita ini sampai kita mau beli beras nggak ada, kemudian nggak bisa makan. Alhamdulillah, nggak ada, karena memang Allah menjamin. Ketika Allah melahirkan manusia di muka bumi ini, pasti ada ditanggung rezekinya ya. Yang mukmin, yang kafir semua dapat makan. Bahkan kerbau yang tidak pernah sekolah, yang tidak ngerti apa-apa, badannya gemuk-gemuk ya, dijamin oleh Allah rezekinya ya. Allahu Akbar. Begini ini gimana ikhwatul iman? Kalau ujung-ujungnya kita nggak syukur kepada Allah, nggak beriman, nggak mau kan. Kalau istilahnya kita ngomong pasaran aja ya, lo makan itu dari siapa? Lo makan nasi uduk ya, kita pakai bahasa yang nyantai aja maksudnya, ini kayak ngomong obrolan biasa gitu ya. Kita sedang mengingatkan orang yang lupa daratan. Air yang kamu minum itu dari mana? Makanan yang kamu makan itu dari mana sumbernya? Makanya begini, masalah nikmat Allah ini harus kita ingat-ingat supaya kita punya semangat untuk bersyukur. Karena kalau tidak kita ingat, enggak. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, menasihati kita, aktsiru min dzikri hadhihin ni'am li'anna dzikruha syukruha. Perbanyak ingat-ingat nikmat-nikmat Allah ini, karena dengan mengingatnya itu kamu akan punya semangat bersyukur. Tidak mungkin orang itu bisa bersyukur kalau dia tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah. Makanya dalam ajaran Islam itu penting banget, umat Islam itu diajak untuk melihat betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah, supaya bersyukur, supaya ibadahnya itu berbasis syukur. Dia punya kesadaran ibadah itu motifnya atau pendorongnya adalah ingin syukur. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat sampai bengkak kaki beliau, dan istrinya yang sangat sayang kepada beliau itu iba, ya Rasulullah, kenapa engkau ibadah sampai segitunya, sampai kaki engkau bengkak, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Jawaban Rasulullah apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura, bukankah sudah seharusnya saya ini menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nah, mari kita teladani Rasulullah ya, kita tidak mungkin menandingi Rasulullah, menyamai, tapi setidak-tidaknya kita jadikan panutan. Kita itu kalau jadikan panutan itu kan orang yang kita ikuti itu selalu di depan kan, kayak imam itu, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, posisi imam di depan. Rasulullah kita jadikan panutan, kita tidak pernah mendahului beliau, tidak mungkin. Tapi kalau kita ngikuti, meniru ya, insya Allah hidup kita ini penuh dengan kebaikan ya. Alhamdulillah ya.
Kemudian biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, yakni biji gandum, jawawut, beras, jagung, beras, dan biji-bijian yang lain yang dimakan oleh manusia. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan mencakup seluruh tumbuh-tumbuhan, termasuk yang dimakan oleh manusia dan binatang. Allah menjadikannya sebagai makanan bagi ternak-ternak mereka. Jadi siklusnya kambing makan rumput, setelah gemuk kambing dimakan manusia. Onta makan rumput, setelah ini manusia yang makan. Sapi, bahkan sapi lemosin yang gede banget itu ya, itu masya Allah digemukkan, dikasih pakan ya. Dan biasanya yang alami itu makannya adalah rumputan ya, ada rumput gajah dan yang lainnya. Nanti setelah gemuk manusia yang makan, dari buntutnya sampai kepalanya sampai congornya. Congornya rujak cingur, makanan khas mana itu? Nah, buntutnya bisa jadi sop buntut, kakinya, nah, semuanya habis. Kulitnya jadi apa? Kerupuk kulit. Alhamdulillah. Coba bayangin kalau sapi itu buas, bukan orang yang makan sapi, orangnya ditelan mentah-mentah oleh sapi. Alhamdulillah, sapi 1 ton ternyata binatang ternak, disembelih nurut, setelah itu dimakan oleh manusia. Perhatikan di sini sekali lagi betapa naifnya manusia ketika dia tidak ingat nikmat-nikmat Allah dan tidak bersyukur kepada atas nikmat-nikmatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ternyata baru sampai ayat ini ya, saya tidak bisa menahan waktu, ini sudah tiba waktu. Kita akhiri dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.